Kenapa ya orang tua zaman sekarang takut sekali ketika anaknya mengalami kegagalan? Seolah-olah kegagalan itu adalah sebuah kutukan yang harus dihindari dengan berbagai macam cara. Padahal sebenarnya ketika si anak itu mengalami kegagalan atau sudah terbiasa dengan kegagalan, si anak akan memiliki ketahanan mental yang kuat dan kemampuan beradaptasi yang tinggi ketika dia beranjak dewasa. Coba kita perhatikan ketika melihat ada seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Anak kecil itu dimulai dari belajar merangkak, lalu berdiri, setahap, selangkah demi selangkah, melangkahkan kakinya, satu langkah, dua langkah, lalu terjatuh, bangkit lagi, berjalan lagi, baru dapat 3 langkah, jatuh lagi. Sampai akhirnya si anak bisa berjalan dengan lancar, bahkan bisa berlari dengan sangat kencang. Ketika si anak belajar berjalan dan mengalami jatuh dalam proses belajarnya, tidak ada yang memarahinya kan? Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya sangat menyemangatinya, mensupportnya, mendukungnya, agar si anak terus berusaha agar bisa berjalan walaupun entah berapa kali si anak mengalami jatuh dalam proses dia belajar berjalan. Tapi kenapa ketika si anak bertumbuh seiring dengan usianya, sekali saja si anak ini mengalami kegagalan, kok seperti menjadi suatu masalah yang besar ya, yang menyebabkan si anak menjadi takut untuk mencoba. Barangkali ketika si anak mengalami kegagalan, dia tidak mendapatkan dukungan seperti apa yang diharapkan. Atau mungkin dia dimarahin sama orang-orang yang ada di sekitarnya yang dekat dengannya. Entah itu orang tuanya, kakek neneknya, atau siapapun itu. Sehingga menyebabkan si anak itu menjadi ketakutan untuk mencoba hal-hal yang baru. Di sini pendidikan seperti kehilangan esensinya. Bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah proses belajar kan? Bukan proses untuk menampilkan kesempurnaan. Kegagalan adalah guru yang tidak dimiliki di sekolah manapun. Dengan anak mengalami kegagalan, otaknya akan merespon. Dia akan mencari penyebab dari kegagalannya itu apa, dan mencari cara, mencari strategi, supaya di kemudian hari si anak tidak mengulangi kegagalan yang pernah dirasakannya. Sehingga membuatnya menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati dalam setiap proses kehidupan yang si anak lalui. Belajar yang sesungguhnya itu adalah bukan tentang anak kita yang selalu menang, tetapi bagaimana anak kita bisa tetap bangkit dan bisa bertahan, bahkan bisa melalui semua proses kegagalannya, sehingga di suatu hari nanti dia bisa berdiri menjadi seperti apa yang dia harapkan. Jika si anak sering sekali mengalami kesempurnaan, bahkan tidak pernah mengalami sebuah kegagalan, hati-hati, karena ini bisa menjerat si anak dalam ketakutan. Ketika si anak selalu berhasil dalam setiap proses yang dia lalui, sekali waktu si anak mengalami kegagalan. Bisa-bisa kegagalan yang dialaminya ini akan membuat down dirinya dan bisa mematahkan citranya sebagai seorang anak yang pintar. Menurut dia ya. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Justru sekali waktu mengalami kegagalan itu ya tidak apa-apa, tidak masalah. Maka tugas kita sebagai orang tua tidak hanya memastikan anak kita selalu dalam posisi yang benar, selalu dalam posisi yang sempurna, yang baik-baik saja. Tetapi tugas kita sebagai orang tua adalah memantau tentang mental anak kita, apakah anak kita cukup kuat ketika suatu hari nanti kedatangan kegagalan di dalam hidupnya. Seberapa kuat mentalnya dalam menghadapi situasi itu, kita harus perlu tahu.
dan harus selalu pantau bahwa kegagalan itu nggak apa-apa. Kita sampaikan itu kepada anak kita. Dunia nyata tidak butuh anak yang selalu sempurna. Tetapi dunia membutuhkan anak-anak yang tangguh. Nah, untuk mencetak anak-anak yang tangguh ini, diperlukan orang tua yang tangguh juga. Bagaimana caranya? Ini PR bagi kita orang tua. Agar bisa membentuk anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, yang memiliki jiwa, yang bisa menerima apapun keadaan yang dialaminya, dan tidak terpuruk saat kegagalan itu datang kepadanya. Justru dengan kegagalan yang dialami, kita bisa sampaikan ke anak, itu bagus juga untuk menumbuhkan rasa empati dan kerendahan hati dalam diri anak. Ketika si anak berada pada posisi, ketika dia melihat kok ada orang lain, orang di sekitarnya yang mengalami kegagalan, dia jadi tahu, oh aku pernah mengalami di situasi seperti orang itu alami. Terlalu banyak pelindungan kepada si anak, sebenarnya tidak baik loh untuk si anak. Ketika si anak mengalami sedikit masalah saja, orang tua yang maju. Kalau seperti itu terus, kapan anak akan belajar mandiri mengatasi semua kesulitan yang dialaminya. Kalau belum orang tuanya yang sudah maju menyelesaikan semua permasalahan hidup yang si anak itu alami. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat anak menjadi rapuh. Mungkin secara teori si anak cerdas, tetapi prakteknya anak akan memiliki ketahanan mental yang sangat rapuh. Ingat, tanggung jawab itu terlahir karena ada rasa bersalah yang sehat. Jadi, mari ayah bunda, kita latih anak kita untuk gak apa-apa kok mengalami kegagalan. Bahwa dengan kegagalan itu bisa membentuk jiwanya menjadi lebih kuat dan si anak bisa beradaptasi menghadapi semua kehidupan yang dia alami.